Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah. Baik jamaah, Hilman masih akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini, seuntai doa dalam nama yang indah. Sebaik-baiknya nama adalah yang mengandung doa, ya. Jangan yang mengandung lemak kayak saya nih ya. Baik, sebelum dilanjutkan, saya akan membacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk ke akun Instagram kami di @jalandakwah_btv_official. Sudah ada dari Mirasi Anses lah, begitu kurang lebih namanya ya, disambung semua hurufnya. Assalamualaikum Jalan Dakwah BTV, perkenalkan aku Mira dari Padang, mau ikut bertanya secara online. Nah, apa pendapat Hilmani tentang suami yang ngasih nama anaknya pakai nama mantan pacarnya dulu? Misalkan Hilman dulu mantannya siapa? Kasih nama mantan anaknya, apalagi kan kalau anaknya perempuan kan. Nah itu bagaimana tuh? Jadi begini kisahnya, ya kan? Apakah pertanda suami belum bisa move on? Jadi pas hamil 5 tahun yang lalu, aku memang belum menyiapkan nama untuk anak. Tahu-tahu abis lahiran, suami minta anaknya dikasih nama Kansa Nur Agusti. Nanti dipanggilnya Kansa, karena nama anak itu sebenarnya adalah hak suami. Ya udahlah, aku setuju-setuju aja. Nah, belakangan aku baru tahu dari temannya suami, kalau dulu suami punya mantan pacar yang namanya eplek ketiplek dengan nama anak saya. Suami. Mereka pacaran lama dari sejak SMA, tapi gagal nikah karena kehalang restu orang tua. Setelah tahu hal ini, hatiku menjadi gelisah. Mohon jawaban terbaiknya Hilman. Terima kasih Ustaz. Silakan. Yang jawab mau Ustaz Asep aja, Ustaz Asep. Nanti kalau Hilman suka ngagetin Ustaz. Suka gitu dia kadang-kadang. Jadi yang jawab A atau Ustaz Asep? Kayaknya Ustaz Asep aja deh. Oh gitu. Saya sama Hilman suka gimana gitu kadang-kadang. Ustaz Asep lagi? Ustaz Asep 3/4, Hilman 1/4 aja ya. Ayo izin, Asep biar makin sempurna ya. Iya. Makin sempurna. Iya. Ayo berdiri lagi. Baru sedikit soalnya Ustaz. Ini gimana? Biar nyambung kan? Biar nyambung. Masalahnya Masalahnya kan masih masalah nama anak. Gimana ini tanggapannya? Iya. Ya. Enak kita Hilman yang enak. Masya Allah, Iya. ini yang penanya mohon maaf, harusnya Ustaz Hilman yang jawab, tapi ini malah kakaknya yang jawab. Mohon maaf. Saya mungkin memberikan satu jawaban. Kalau ada suami memberikan nama anaknya mantan pacarnya, ya sudah, kalau itu bagus, bismillah saja. Semoga ada kebaikan di sana. Kita gak boleh suuzon, karena memang mungkin itu nama yang terbaik. Memang kadang-kadang istri agak adem perasaannya, itu ada agak dalam perasaannya, karena ada kesamaan nama. Kemudian kadang-kadang kita mencocok-cocokkan, sehingga apa ini direbutan masalah nama. Kalau memang namanya bagus, punya arti yang bagus, ya nggak apa-apa. Emang ada masalah apa dengan mantan? Ya kan? Mungkin gitu. Ustadz khawatirnya adalah ketika istrinya melihat suaminya lagi ngomong anaknya, ingat kansa pacar mantan ya nih. Ya kan? Yeah. Mantannya kansa. Nah, kan istri panas Pak Ustadz. Yeah. Tahu itu mantannya kan Pak Ustadz. Ya. Jadi memang kita juga tanya dulu aja, kenapa namanya si apa katanya keteplak itu namanya gitu kan, kenapa harus itu kan, itu makanya lihat juga namanya ya, mungkin bisa aja ditambah dengan nama istrinya kan,
Nah, istri dia tambahin masukin ke sana gitu agar tidak. Namanya kan istrinya Nur. Nur, iya, Ya, jadi Nur Kansa. Nur Kansa ya. Kansa Nur. Nur Agusti betul iya. Lahirnya bukan Agustus. Iya. Jadi prinsipnya selagi nama itu punya makna yang baik dan memberikan doa, maafi muskilah, tidak jadi masalah. Ya, diganti juga boleh kan? Udahlah gitu. Cuman memang nanti jadi ribut pula gara-gara nama. Nanti repot lagi, aktenya kan udah tertulis namanya. Betul. Allah membenci keributan, Allah mencintai kebersamaan. Masya Allah. Ya. Lanjut Pak. Masya Allah. Nanti habis Ahilman biar berdua juga yang jawab bentar tambahin. Astagfirullahaladzim. Apa-apa, silakan Ahilman. Baik Bunda. Betul apa yang tadi Ustadz Asep sampaikan. Gak usah ribut dengan nama mantan yang ada dalam diri anak kita. Yang lalu biarlah berlalu. Sudah usai biarlah selesai. Betul? Selama namanya baik, ya gak apa-apa. Kalau gak sejalan, jadikan sejarah. Wah. Mending mantannya satu, gimana kayak Mang Bedu, mantannya banyak. Tapi percayalah, yang beruntung hanyalah istrinya sekarang. Yang lalu biarlah berlalu. Jadi selama artinya baik, tidak ada masalah. Maka nanti ada pertanyaan, sebaik-baiknya nama itu seperti apa? Ada dua saja. Satu, nama itu harus mengandung doa, agar saat kita manggil anak kita ada doa. Betul apa betul? Dan banyak orang memberi nama karena ada doa di dalamnya, banyak. Termasuk izin kita bisa menggunakan salah satu di antara nama Allah, asma Allah, kemudian di depannya menggunakan Abdul yang disematkan kepada hambanya Allah. Abdurrahman, boleh? Abdurrahim, boleh? Abdus Salam, boleh? Abdur Razak. Apa artinya Abdurrahman? Hamba dari Allah yang Maha Pengasih. Apa harapannya? Agar anak ini punya belas kasih. Betul? Abdur Razak, hamba yang memberi rezeki, biar hamba ini punya rezeki. Boleh? Boleh. Bahkan juga izin, ada juga yang menggunakan nama Muhammad di depannya. Dalam hal ini berdoa, mudah-mudahan anak ini punya sifat, akhlak, karakter seperti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, nama anak harus ada unsur doa. Betul? Dan yang kedua, nama anak harus ada unsur bertafaul, berpengharapan baik. Jadi mohon maaf, nama anak saya mah bahasa Arab dari Quran. Keren. Bagus. Mantap. Siapa namanya? Bakorotun, musyrikatun. Bener, Bakoroh ada dalam Al-Quran, bener. Tapi cek artinya apa? Sapi betina. Jadi boleh memberikan nama tapi harus tahu artinya. Termasuk izin ya, kalau kita jadi anak kudu nanya sama orang tua kita, kenapa aku diberikan anak seperti ini namanya. Boleh. Makanya tadi AA nanya ke Bang Bedu apa artinya, karena setiap orang tua punya harapan. Tadi Ustadz Asep melanjutkan, kalau bisa ada nama orang tua yang disematkan di nama anak kita. Agar apa? Agar kebaikan orang tua itu menyerap kepada kebaikan anaknya. Kata ibu, mending kalau orang tuanya baik. Bapaknya nggak jelas gitu, coba gimana ngasih namanya? Kan orang tua itu mungkin ada keburukan juga mungkin ada kebaikan, betul? Ya. Dan setiap anak pengen bintinya ada nama yang kemudian masuk di situ agar kemudian orang tua jelas dari mana garis keturunannya, dan itu menunjukkan kemuliaan untuk keluarga besar tersebut. Dua catatannya, satu, nama harus mengandung doa. Dua, nama harus mengandung harapan yang baik. Mudah-mudahan nama-nama yang
ayah kita berikan kepada kita, insya Allah adalah nama-nama yang baik. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi tepuk tangan ibu buat Hilman. Mengapa ketika ibu melihat Hilman bicara tausiah tuh adem tenang bu ya? Karena nama Hilman mengandung doa. Hilman artinya healing dengan iman. Ya, Hilman, healing dengan iman. Tenang. Tapi ada juga kalau bahasa Inggrisnya hill. Hill tuh bukit. Bukit, man. Manusia. Manusia, jadi manusia bukit. Ya. Ya. Baik, silakan kesempatan berikutnya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau Hilman? Oh, sebanyak. Silakan. Sebelah kiri, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Mau cerita sedikit. Boleh. Saya itu punya anak yang bontot. Namanya percampuran antara Islami dan bahasa Sangsakerta. Oke. Boleh tahu siapa namanya bu? Namanya Abimayu Nur Lukman. Oke. Abimayu Nur Lukman. Nah, kalau Nur tuh dari nama ibu, kalau Lukman dari nama ayah. Oh. Abimayu dari nama dia. Nama nama tetangga. Masa nama tetangga. Oh iya. Abimayu itu kan artinya gagah pemberani. Abimanyu ya. Ya. Sudah itu Nur adalah cahaya. Lukman adalah bijaksana. Iya. Nah jadi itu nama yang udah bagus dibuat kami ya Pak Ustadz. Suatu saat dia SD jatuh main bola. Iya. Giginya bolong, copot yang kiri. Iya. Jadi kan pulang dengan nangis karena giginya bolong. Sudah itu Pak Ustadz, apalagi karena dia nangis juga bukan karena giginya bolong, tapi karena teman-temannya memanggil bokir. Jadi saya tuh marah betul. Kenapa dia panggil bokir bu? Iya, bolong kiri Ustadz. Kalau bokir bolong kiri, kalau bolong semua bongkar ya bu namanya bu. Iya. Jadi saya marah, saya kesel, saya juga nangis sejadi-jadinya gitu karena Gimana ibu nangis waktu itu? Ya Allah ya Robbi, kok nama anak saya bagus-bagus, dikasih nama yang lain lebih jelek dari nama yang saya berikan gitu Pak Ustadz. Jadi saya coba di keluarga tetangga semua manggilnya itu Pak Ustadz. Iya. Nah bahkan ayahnya juga yang memberi nama kok ikutan gitu Ustaz. Jadi saya sedih, kesal gitu. Jadi mohon penyerahannya Ustaz, supaya saya ini namanya kalau sudah dipanggil tuh kayaknya doa saya tidak dijabah, kembalikan ya Ustaz. Jadi saya mohon pencerahannya dari Pak Ustaz. Demikian Pak Ustaz. Buah durian, buah selasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau nama bokir kita cari artinya supaya lebih bagus? Apa tuh? Bukan bolong kiri. Apa? Bukan bokir, B-nya berguna. O-nya? O-nya adalah orang. K-nya? K-nya kekuatan. Kekuatan. I-nya? Iri. Hah? I-nya kan cowok maksud indah. I-nya iman. Iman. R-nya? R-nya religius. Wow. Tuh kan. Bokir, manusia yang beriman, religius, yang memiliki kekuatan. Oh, bagus kan bu. Kalau kata Hilman, kalau udah jadi bubur, tinggal kasih kerupuk, kecap sama kacang. Udah. Iya. Kasih kucing dah tuh. Makan aja gitu. Silakan Hilman dijawab Hilman. Bunda. Emang sering terjadi kita orang tua ngasih namanya bagus buat anak, tapi teman-temannya kadang manggil dengan panggilan yang kurang enak. Iya. Ada yang begitu? Ada. Mohon izin, kita punya anak namanya bagus, anak kita agak gemuk sedikit. Dipanggilnya apa?
Dut. Izin mohon maaf, anak kita dikasih nama bagus, kulitnya agak hitam. Jadi memang suka ada yang seperti itu. Betul? Maka dua sikapnya. Satu, jangan mudah tersinggung. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Iya apa iya? Dan izin mohon maaf, yang menghina, yang dihina, yang dapat pahala yang mana? Yang dihina. Yang menghina, yang dapat dosa yang mana? Yang menghina. Bunda, kalau bunda ngerasa nggak enak, orang-orang manggil anak bunda tadi siapa? Bokir, bolong kiri, jangan dimasukkan ke dalam hati, karena bunda mah nggak mau manggil begitu. Ini yang salah. Kenapa suami ibu ikut-ikutan manggil bokir? Ini masalahnya nih. Kenapa? Biarin orang lain. Maka izin ya. Mungkin anak kita di luar diperlakukan macam-macam sama temennya, tapi di rumah dia harus jadi mahkota terbaik untuk kita. Karena kita nggak bisa mengatur sikap teman anak kita sama anak kita, betul nggak? Nggak bisa. Tapi kita bisa mengatur sikap kita seperti apa kepada anak kita. Maka bunda bilang sama anaknya, nah, kamu dipanggil bokir sama teman kamu, jangan sakit hati. Karena bagi mama kamu tuh bokir. Kan terbaik. Oh iya, bukan. Tetap Abimanyu Nur Lukman. Iya, buat mama kamu teh Abimanyu Nur Lukman. Bukan bokir juga. Bukan. Bapaknya udah panggil bokir, temannya manggil bokir, maknya manggil bokir juga. Jadi ingat, kalau di luar melemahkan anak kita, maka di rumah kita yang menguatkan anak kita. Iya. Jelas? Dan yang kedua, kalau bunda ada kemampuan, maka bunda biasakan memanggil yang terbaik sama anak. Maka izin ya, ucapan orang tua doa. Jadi bunda kalau kesel sama anak, nggak boleh keluar kata-kata yang buruk. Dasar kamu anak monyet. Berarti orang tuanya monyet. Kita mah suka begitu kalau kesel sama anak teh. Nggak boleh begitu. Ya Allah, anak mama calon menteri. Gitu. Ya Allah, anak mama puji, seneng, doa. Dan kadang izin, orang tua kalau udah kesel sama anak suka nggak bisa kontrol. Betul nggak? Betul. Terutama ibu-ibu. Kakak, kamu teh mending nggak bisa diem. Kamu teh tahu kamu teh anak siapa? Kata anaknya, kok nanya sih? Ya anak mama atuh aku teh. Kamu tahu kan, mama teh capek mengandung kamu, melahirkan kamu. Kamu lihat kan? Kamu lihat? Enggak lah mah. Gimana saya lihat waktu itu? Kadang suka keluar kata-kata yang gak jelas. Hargai mama, hargai mama. Apa kata anaknya? Berapa harga mama teh? Kenapa suka begitu? Gak usah begitu. Kadang kalau anak kita pinter, mirip mamahnya. Kalau anak kita biasa-biasa aja, ini mah mirip bapaknya. Agak tell me sedikit. Jangan. Mungkin anak kita dihina di luar, tapi di dalam dia tetap terbaik di mata orang tuanya. Maka kuatkan anak kita agar jangan sampai dia lemah karena ucapan orang di luar rumahnya. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Selanjutnya, iya, siapa silakan. Lagi? Yang mana lagi? Yang biru iya, boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Egnasia Saptarini dari Majelis Taklim Al Karim. Ya. Tapi pun. Iya pun.
Ini ngomongin masalah nama. Iya. Saya mau cerita. Dulu waktu saya masih SMP punya teman. Nama teman saya waktu itu Cantik Ajeng Larasati. Cantik Ajeng Larasati. Cantik Ajeng Larasati. Tapi dia itu Nggak cantik. belum. Oh. Takutnya nggak sesuai sama namanya nggak tahu. Iya, dia kan dipanggil Cantik, Pak. Nah, kemudian karena dia maaf nih, karena ada giginya agak tongos, jadi dia berkecil hati. Dia selalu diajak sama teman-temannya. Kamu namanya Cantik, tapi kan gigimu tongos, jadi kan tidak sesuai. Jadi dia merasa berkecil hati gitu. Nah, zaman waktu itu kan saya masih kecil, saya nggak bisa nih untuk menasehati dia. Terus dia bilang, kayak mana sih ya, katanya nama adalah doa. Kok doa mama gue nggak kesampaian? Buktinya nama gue Cantik tapi gue begini. Nah gitu. Nah mudah-mudahan teman saya ini melihat di acara Jalan Dakwah ini, saya minta tolong AA untuk menasehati teman saya supaya teman saya itu tidak berkecil hati lagi. Mudah-mudahan dengan nasihat AA nanti teman saya melihat acara dakwah Jalan Dakwah ini biar teman saya tidak berkecil hati lagi. Iya. Terima kasih AA, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Setelah yang ini, jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, Meraih berkah menuju jannah.